Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anjay wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahu azim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran agama Islam. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang demokrasi, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 159, dan pada hari ini kita lanjutkan dengan bab 2, yaitu tentang kehidupan manusia di hari kiamat. Jadi sebelum memulai materi ini, maka ibu guru akan informasikan bahwa materi kita pada hari ini yaitu tentang hari kiamat, dan materi tentang hari kiamat ini terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 36. Jadi ayat 30, Quran surat Yasin ayat 51 sampai dengan 56. Nanti anak-anakku sekalian bisa membuka Al-Quran dan membacanya di surat Yasin. Kemudian ada juga di Quran surat Toha ayat 108 sampai dengan 109. Jadi bagaimana kehidupan manusia di hari kiamat? Coba kita bertafakur sejenak bahwa kiamat ini adalah peristiwa yang sangat menakutkan manusia. Kita semua akan adanya hari kiamat, tapi peristiwa yang sangat dahsyat di muka bumi ini akan terjadi, dan itu tidak pasti. Ini terdapat dalam rukun iman, yaitu percaya kepada hari kiamat. Banyak orang yang mereka-reka atau meramalkan akan terjadinya hari kiamat. Menurut Al-Quran, tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa kiamat itu. Bisa terjadi secara mendadak, tanpa diduga-duga sebelumnya. Banyak kejadian yang aneh-aneh, bencana alam yang datang tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya, seperti bencana tsunami di Aceh, di Jepang, gempa bumi yang menghancurkan bangunan di Bantul, di Jogja, dan lain sebagainya. Sebelum terjadinya hari kiamat, anak-anakku sekalian, ada namanya kiamat kubro dan ada namanya kiamat sugro. Jadi, kalau kiamat sugro adalah kiamat kecil, dan ada namanya kiamat kubro. Saat ini barangkali di sekitar kita ada kejadian kiamat kecil seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Itu merupakan adalah kiamat sugro. Walaupun sebagian besar manusia percaya bahwa kehidupan di bumi akan hancur dan musnah, tapi tidak semua orang percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi berakhirnya kehidupan manusia dan alam semesta. Ada gunung meletus, ada gempa bumi dan tsunami, ada liang lahat dan mayat manusia dimasukkan ke kubur. Gempa bumi, dan itu namanya kiamat sugro. Kalau kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam ini secara keseluruhan dan sudah ditentukan oleh Allah. Melalui keimanan dan keyakinan adanya hari kiamat,
manusia memiliki harapan akan kehidupan yang kekal, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mempunyai fungsi. Jadi ada fungsi daripada iman kepada hari akhir. Fungsi iman kepada hari akhir yang pertama adalah sebagai pemelihara diri manusia yang harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan ketentraman karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan kepuasan duniawi. Yang kelima, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, di antaranya sifat egoisme, sifat takabur, sombong, serakah, pemalas, kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, cara memandang kehidupan manusia dari seluruh makhluk di alam ini beberapa hikmah. Jadi, tadi fungsi hikmah daripada hari kiamat yang pertama adalah manusia tidak hidup di dunia ini selama-lamanya. Jadi kita harus menyadari bahwa akan ada hari sesudah di dunia ini. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasan di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Dan yang terakhir, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia dengan memahami hal-hal yang harus kita lakukan selama ini. Anak-anakku sekalian, materi tentang hari kiamat nanti kita akan lanjutkan minggu depan, dan pada hari ini kita masih materi tentang apa itu kiamat, apa fungsi hari kiamat, dan apa hikmah daripada hari kiamat. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Jazakumullahu khaira. Insyaallah aktivitas kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan pembelajaran kita insyaallah akan merupakan nilai ibadah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.